Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Widya Maharani dari kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan tentang ragam gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Berikut PowerPoint yang saya buat dan penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang ragam gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama adalah pengertian. Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak baik, itu positif maupun negatif. Perubahan sosial ada yang bersifat positif dan negatif, sehingga kita harus hati-hati dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Adapun beberapa contoh fenomena sosial seperti munculnya kesenjangan sosial, demam musik luar, boyband atau girlband, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Gejala sosial juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Yang kedua adalah faktor penyebab gejala sosial. Terdapat dua faktor penyebab gejala sosial. Yang pertama adalah faktor kultural. Faktor kultural berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nah, nilai-nilai yang dipelajari seseorang sejak kecil hingga dewasa ini akan membentuk pola pikirnya. Contoh gejala sosial yang terbentuk dari faktor kultural adalah gotong royong, kemiskinan, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor struktural. Faktor struktural adalah suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial berdasarkan faktor struktural antara lain penyuluhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah jenis-jenis gejala sosial. Terdapat 4 jenis gejala sosial. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu pendapatan. Pendapatan setiap individu yang dimiliki dapat mengakibatkan gejala sosial di suatu masyarakat. Dilihat dari aspek ekonomi, gejala sosial sangat berhubungan dengan perekonomian di dalam masyarakat. Dan jika ada suatu individu yang tidak bisa mencukupi suatu kebutuhannya, akan terjadi suatu gejala sosial di dalam lingkungannya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang ada di dalam masyarakat mencakup pengangguran, kemiskinan, masalah kependudukan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah budaya. Nusantara mempunyai berbagai keberagaman budaya, sehingga kita wajib untuk saling menghormati budaya yang lain. Dengan adanya berbagai kebudayaan di Indonesia, tidak akan membuat persatuan menjadi terpecah belah. Tidak hanya di dalam negara Indonesia saja, karena perbedaan dengan negara lain juga harus bisa saling menghormati. Berbagai budaya yang ada di sekitar kita juga bisa saja menimbulkan suatu gejala sosial. Contohnya, kenakalan remaja meniru budaya barat yang negatif. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Semua yang terjadi di lingkungan alam manusia akan berdampak kepada manusia itu sendiri. Gejala lingkungan alam bisa saja disebabkan oleh manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam, seperti buang sampah sembarangan, terjadi banjir, dan
penebangan pohon secara liar, sehingga terjadi longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Gejala yang timbul oleh alam contohnya adalah meletusnya gunung berapi. Yang keempat adalah psikologis. Tingkah laku suatu individu tersebut bisa saja dipengaruhi oleh aspek psikologi di dalam masyarakat. Contoh dari gejala sosial psikologis yaitu stres, tekanan jiwa, depresi, atau bahkan gangguan jiwa. Yang keempat adalah contoh gejala sosial. Terdapat banyak contoh gejala sosial, tetapi saya hanya akan menyebutkan 6. Yang pertama adalah perilaku koruptif. Korupsi kini sudah tidak asing bagi telinga kita, karena korupsi kini sudah menjadi budaya di Indonesia. Suatu individu atau kelompok seringkali sadar atau tidak sadar melakukan koruptif, yang bisa merugikan pihak lain. Contohnya saja, seperti sering tidak masuk sekolah atau kerja, sering terlambat masuk sekolah atau kerja, mengambil sesuatu yang bukan miliknya atau haknya, pulang lebih awal sebelum waktunya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemiskinan. Contoh dari gejala sosial adalah kemiskinan yang sering kita temui di sekitar kita. Kemiskinan ada 2 jenis, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah individu atau kelompok yang bisa memenuhi suatu kebutuhan minimum hidupnya, tetapi dirinya masih merasa miskin dan masih merasa miskin dibandingkan dengan individu lain ataupun kelompok lain. Yang kedua adalah kemiskinan absolut. Individu atau kelompok yang tidak bisa memenuhi kebutuhan minimnya di dalam kehidupannya. Yang keempat adalah kriminalitas atau kejahatan. Kriminalitas atau kejahatan terbentuk karena proses imitasi, asosiasi diferensial, pelaksanaan peranan sosial, kompensasi, identifikasi, kekecewaan agresif, dan konsep diri. Kejahatan atau kriminalitas bisa saja dipicu oleh hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan produktivitas. Yang keempat adalah masalah remaja. Sikap remaja ditandai dengan adanya 2 ciri yang saling berlawanan, seperti keinginan untuk melawan dan sikap apatis. Sikap radikalisme merupakan keinginan untuk melawan antara lain. Sikap apatisme merupakan penyesuaian yang membabi buta terhadap moral generasi muda. Yang kelima adalah disorganisasi keluarga. Anggota-anggotanya gagal memenuhi suatu kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya karena perpecahan keluarga. Bentuk dari disorganisasi adalah keluarganya yang tidak lengkap dari suatu hubungan di luar nikah, perceraian, buruknya komunikasi antar anggota keluarga, krisis keluarga karena kepala keluarga meninggal, dan seperti salah satu keluarganya terkena gangguan jiwa atau gangguan mental. Yang keenam dan yang terakhir adalah pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Pelanggaran terhadap suatu norma atau nilai sosial sering terjadi di dalam suatu masyarakat. Contoh dari pelanggaran norma maupun nilai sosial seperti kenakalan remaja, wanita malam, minuman keras, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah dampak gejala sosial. Terdapat dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif antara lain adalah 1. Terjadi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. 2. Penyimpangan sosial semakin meningkat. 3. Terjadi kerusakan lingkungan alam. 4. Terjadi masalah kependudukan. 5. Konflik sosial meningkat. 6. Dekadensi moral. Dampak positif antara lain adalah 1. Kualitas pendidikan masyarakat meningkat. 2. Masyarakat semakin maju dan produktif. 3. Timbulnya rasa toleransi. 4. Kesetaraan gender. Yang keenam adalah kesimpulan.
Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Terdapat dua faktor gejala sosial. Yang pertama adalah faktor kultural, yang kedua adalah faktor struktural. Terdapat 4 macam gejala sosial. Yang pertama adalah 1. Ekonomi, 2. Budaya, 3. Lingkungan alam, dan 4. Psikologis. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Eka Putri Widya Maharani, kelas 10 IPS 1. Mohon maaf bila terdapat salah kata ataupun salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah informasi. Saya Eka Putri Widya Maharani, kelas 10 IPS 1, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.